Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ruang sampel yang kita pelajari sebagai himpunan atau kumpulan dari seluruh hasil yang mungkin muncul dari sebuah percobaan acak akan mengandung titik-titik sampel di dalamnya. Titik sampel itu merupakan suatu kejadian yang merupakan hasil dari percobaan dan akan menjadi elemen yang ada di ruang sampel. Secara garis besar, ruang sampel itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu ruang sampel diskrit dan ruang sampel kontinu. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah bagaimana keadaan atau kondisi titik-titik sampel yang ada di dalamnya. Secara sederhana dan sangat mudah untuk diingat, beda antara ruang sampel diskrit dengan ruang sampel kontinu adalah perhatikan jumlah titik sampel yang menjadi elemen yang ada di ruang sampel. Kalau titik sampel yang menjadi elemen yang ada di ruang sampel dapat dihitung, maka ruang sampel tersebut kita sebut sebagai ruang sampel diskrit. Jika titik sampel yang menjadi elemen yang ada di ruang sampel tidak dapat kita hitung, maka kita akan sebut sebagai ruang sampel kontinu. Nah, yang dapat kita hitung itu pun ada dua kemungkinan juga. Apakah terbatas atau finite, atau tidak terbatas atau infinite. Mau terbatas ataupun tidak terbatas, atau istilah lain mau terhingga atau tidak terhingga, kalau titik sampelnya dapat kita hitung, maka kita sebut sebagai ruang sampel diskrit. Jadi selama dapat kita cacah titik sampelnya, maka sekali lagi ruang sampel itu kita kategorikan sebagai ruang sampel diskrit. Jika tidak, ataupun kemungkinan hasilnya tidak bisa kita cacah seperti menghitung secara sederhana 1, 2, 3 dan seterusnya dalam bentuk bilangan bulat, maka kita kategorikan bahwa karena ruang sampel tersebut tidak dapat kita cacah, maka ruang sampel tersebut kita kategorikan sebagai ruang sampel yang kedua, yaitu ruang sampel kontinu. Mari kita lihat contoh-contoh berikut untuk beberapa percobaan, dan kita akan definisikan ruang sampelnya sebagai omega besar. Sekali lagi, penyimbolan ini yang umum diambil adalah bisa omega besar, bisa S. S itu dalam praktek yang umum dipakai yaitu sebagai semesta pembicaraan. Mari kita lihat percobaan acak yang pertama. Kita akan gunakan sebuah koin. Kalau kita melakukan percobaan dengan sebuah koin, maka hasil yang mungkin itu ada dua kemungkinan, yaitu gambar atau angka. Ada berapa hasil yang mungkin? 2. Ketika kita mengatakan 2, berarti kita dapat menghitung dengan mudah hasil tersebut. Maka hasil atau ruang sampel yang diperoleh dari... Mari kita lihat contoh-contoh berikut untuk beberapa percobaan, dan kita akan definisikan ruang sampelnya sebagai omega besar. Sekali lagi, penyimbolan ini yang umum diambil adalah bisa omega besar, bisa S. S itu dalam praktek yang umum dipakai yaitu sebagai semesta pembicaraan. Mari kita lihat percobaan acak yang pertama. Kita akan gunakan sebuah koin.
Kalau kita melakukan percobaan dengan sebuah koin, maka hasil yang mungkin itu ada dua kemungkinan, yaitu gambar atau angka. Ada berapa hasil yang mungkin? Dua. Ketika kita mengatakan dua, berarti kita dapat menghitung dengan mudah hasil tersebut. Maka hasil atau ruang sampel yang diperoleh dari pengetosan sebuah koin ini, maka akan termasuk ruang sampel diskrit. Misalkan percobaan kedua adalah kita menggunakan dua buah koin. Maka dari pengetosan dua buah koin, ruang sampel yang dimiliki akan berisi titik sampel berupa hasil gambar di koin pertama, gambar di koin kedua. Kemudian gambar di koin pertama, angka di koin kedua. Kemudian angka di koin pertama, gambar di koin kedua. Kemudian yang keempat adalah angka dan angka di kedua koinnya. Ada berapa titik sampel dalam eksperimen acak dengan menggunakan dua buah koin? Ada 4. Karena kita masih dapat menghitung hasilnya, maka kita akan kategorikan percobaan dengan dua buah koin ini pun sebagai ruang sampel diskrit. Percobaan ketiga, kita masih menggunakan katakanlah sebuah koin. Tetapi sekarang pendefinisiannya atau hal yang kita amati adalah jumlah pengetosan. Ingat bahwa percobaan akan dihentikan apabila telah muncul gambar. Jadi ruang sampel percobaannya adalah jumlah percobaan yang harus dilakukan sampai munculnya gambar. Misalkan seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita berkata, kalau kita melihat jumlah pengetosan, berarti jumlah itu bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Pertanyaan pertama adalah, apakah titik sampel berupa jumlah 0 mungkin untuk percobaan ini? Tidak mungkin. Itu karena ketika kita akan mengambil angka 0, berarti jumlah percobaan yang dilakukan adalah 0. Kalau tidak ada percobaan yang dilakukan, artinya tidak ada hasil yang diperoleh. Jadi minimal kita harus melakukan sebuah percobaan. Jadi titik sampelnya akan dimulai dari angka 1. Kita tos katakanlah koinnya, kemudian muncullah gambar. Karena kita akan menghentikan percobaan ketika muncul gambar, berarti kita akan berhenti di percobaan pertama. Itu kemungkinan pertama. Jadi jumlah percobaan yang dilakukan adalah 1. Perhatikan gambar diagram pohon berikut. Jadi ketika gambar muncul di percobaan pertama, kita akan berhenti dan percobaan tidak dilanjutkan. Jadi kemungkinan jumlah pengetosan yang pertama adalah 1. Apakah masih ada kemungkinan lain? Masih. Ketika di pengetosan pertama tidak muncul gambar atau dengan kata lain muncul angka, berarti percobaan kita lanjutkan dengan pengetosan kedua. Maka dengan demikian kemungkinan titik sampel yang kedua adalah jumlah pengetosannya 2. Kalau muncul gambar pada pengetosan kedua, maka kita akan berhenti percobaannya. Kalau tidak, kita lanjut dengan percobaan ketiga. Di percobaan ketiga, kalau muncul gambar berarti stop atau berhenti. Maka jumlah pengetosan dilakukan adalah 3.
Namun sampai percobaan keberapapun, kalau belum muncul gambar masih diteruskan. Jadi kemungkinan setelah percobaan ketiga masih mungkin percobaan keempat, percobaan kelima, keenam, dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai munculnya gambar. Dengan kata lain, sampai dengan pengetasan ke 1000, ke 10.000, atau ke 1 juta sekalipun, kalau belum muncul gambar, masih akan terus kita lakukan. Dengan demikian, maka ruang sampelnya akan terus memuat angka. Tadi kemungkinan pertama adalah 1 kali pengetasan. Kalau tidak muncul gambar, menjadi 2 kali. Terusnya 3 kali, 4 kali, dan sampai tidak terhingga. Pertanyaan saya, apakah ruang sampah tersebut dapat dihitung? Dapat dihitung. Apakah ada batasnya ataupun finite atau tidak? Terbatas tidak? Terhingga tidak? Ternyata bisa mungkin tidak terhingga sampai jumlah yang tidak terbatas. Nah, ini adalah meskipun tidak terhingga, tetap masih berupa ruang sampel diskret. Nah, jadi percobaan pertama tadi jumlah titik sampelnya terhitung dan terbatas. Percobaan kedua tadi dengan 2 koin jumlah titik sampelnya terhitung dan terbatas. Tetapi percobaan ketiga dengan 1 koin jumlah kemungkinannya tidak terbatas. Tapi tetap ketiga percobaan tadi akan menghasilkan ruang sampel yang kita definisikan sebagai ruang sampel diskret. Lalu kita lihat percobaan acak keempat. Kita akan menimbang berat telur, katakanlah kita memilih 20 telur, dan kemudian kita akan timbang berapa berat 20 telur ini dengan menggunakan timbangan digital. Pertanyaannya, berapa kemungkinan angka yang muncul? Sangat banyak. Tergantung juga presisi atau angka desimal yang kita pakai. Dan bisa jadi jumlahnya tidak bisa kita hitung kemungkinan itu. Bisa jadi 20 telur itu beratnya 1 kilogram lebih, katakanlah. 1 kilogram lebih itu bisa 1245 gram. Atau bisa juga 2 kilogram lebih, atau bisa 2115 gram. Nah, itu kalau pakai 3 digit. Bagaimana kalau 4 digit? Bagaimana kalau 5 digit? Lebih banyak lagi. Nah, jadi hasil pengukuran dengan timbangan digital untuk 20 butir telur ini termasuk kepada ruang sampel kontinu. Karena apa? Karena kita tidak bisa menghitung titik sampelnya. Sebagai informasi penting, biasanya untuk ruang sampel kontinu kita akan menyatakannya dalam bentuk interval. Sering yang teman-teman temukan misalnya 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 3. Katakanlah seperti itu. Di mana X satuannya adalah kilogram. Atau bisa jadi 1000 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 3000 kalau satuan yang kita pakai adalah gram, dan seterusnya. Nah, sekali lagi teman-teman ya, jadi mohon dipahami dengan benar-benar bahwa ruang sampel ini memiliki ciri tersendiri dilihat dari titik sampel yang mungkin muncul. Nah, ini juga perlu untuk kita pahami benar-benar nanti ketika kita menghitung peluang
ataupun kita mempelajari distribusi peluang, maka ruang sampah diskrit dan kontinu ini akan mempengaruhi jenis variabel acak yang ada di distribusi peluang tersebut. Apakah distribusi peluang itu memiliki variabel acak diskrit atau kontinu? Untuk sementara, pahami dulu bahwa sekali lagi ruang sampel itu terbagi dua, ada ruang sampah diskrit dan ada ruang sampah kontinu. Nah, ke depan nanti bisa jadi sebuah distribusi peluang memang bisa jadi memiliki campuran dari kedua buah variabel ini, tapi masih terlalu jauh untuk kita bahas. Untuk bahasan kali ini, pahami dulu teman-teman bahwa ruang sampel itu pada dasarnya terbagi dua, ada ruang sampah diskrit dan ruang sampel kontinu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Sekali lagi, jika memang bermanfaat, silahkan disebarkan kepada teman-teman lain yang memerlukan atau membutuhkan informasi ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah bagi kita semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.